Saat ayah Darcy meninggal, Wickham pun diwarisi ayahnya Darcy mengurus sebuah gereja. Karena irinya Darcy kepada Wickham, Darcy malah menyuruh orang lain untuk mengurus gereja itu. Lizzie yang mendengar cerita itu terhasut menyangka Darcy adalah orang yang jahat. Inilah dia film Pride and Prejudice. Pesta itu telah dimulai dan seluruh keluarga Bennet pun diundang. Tak disangka Colin pun juga diundang. Saat dansa itu, Colin mencoba mendekati Lizzie dengan sepik-sepik iblis. Tapi ya begitulah, Lizzie nggak menanggapi. Wong Lizzie itu terlanjur ilfil sama Colin. Di sana Lizzie juga bertemu Darcy. Darcy yang dengan cool dan misteriusnya menawari Lizzie dansa juga. Dengan cara malu-malu tapi mau. Tapi Lizzie sudah terlanjur gak suka sama Darcy karena cerita dari Wickham itu tadi. Tapi di sisi lain Lizzie juga penasaran nih sama sifat Darcy. Yo begitulah tanda-tanda orang akan jatuh cinta. Esok paginya Colin ini masih berusaha nyepik lagi sama Lizzie. Semangat banget. Oh walah Pak Colin. Setelah Colin nyepik-nyepik dan tak kunjung membuahkan hasil, langsung saja wis dia tanpa basa-basi, tanpa babibu, langsung sat buat untuk ngelamar si Lizzie. Tapi tak semudah itu Ferguson. Lizzie tak mau Colin. Akhirnya ibunya menyuruh sang ayah untuk membujuk Lizzie supaya mau menerima tawaran Colin. Sang bapak yang bijaksana malah mendukung keinginan Lizzie. Si bapak ini pun sangat tak setuju jika Lizzie menikah dengan Colin. Karena dia sangat tahu nih bagaimana pribadi si Colin ini. Hal itu membuat si ibu sangat marah, naik tensinya hingga mengatai Lizzie sebagai anak durhaka. Kasihan ya, Lizzie sudah dianatirikan, ditumbalkan juga. Tapi alhamdulillah ayahnya mendukungnya dan sangat mencintainya. Memang kadang keputusan kita itu tidak bisa membuat semua orang senang. Seperti kisah Lizzie ini. Tiba-tiba Jane mendapat surat yang mengabarkan Bingley pindah rumah. Menurut Jane, Bingley pindah rumah karena Billy tak suka Jane. Tapi si Lizzie tetap memberikan semangat optimis jika sebetulnya Bingley itu juga suka. Tapi yang gak suka itu kakaknya, Caroline. Makanya dia mengajak Bingley dan Darcy untuk pindah rumah. Hal itu membuat si Jane menjadi stres yang membutuhkan refreshing. Dia tinggal sementara di rumah pamannya di desa sebelah. Saat Lizzie termenung main ayunan, tibalah kabar si Charlotte akan dilamar dengan Colin. Setelah Charlotte menikah, dia mengajak Lizzie untuk mengunjungi rumahnya. Tiba-tiba lewatlah Lady Catherine, yang itu membuat Colin harus sowan kepadanya. Colin mengajak istrinya dan Lizzie sowan ke rumah Lady Catherine. Tiba-tiba tak disangka juga di sana juga bertemu dengan Mr. Darcy. Darcy saat itu juga menjadi tamu dari Lady Catherine. Akhirnya Darcy dan Lizzie semakin dekat karena seringnya berjumpa. Karena hubungan mereka semakin dekat yang tercium oleh Lady Catherine, maka dibuatlah fitnah jika Darcy adalah orang yang memisahkan hubungan Jane dengan Charles Bingley karena Jane perempuan yang miskin. Hal itu rupanya membuat Lizzie sakit hati. Tiba-tiba Darcy mendatangi Lizzie dan tanpa basa-basi lagi, Darcy langsung sacet buat nyepik kalau selama ini dirinya telah gundah gulana tak bisa tidur karena selalu memikirkan kamu Lizzie, dan langsung menyatakan cintanya pada Lizzie serta melamarnya, dan setelah itu membawa Lizzie pulang ke rumahnya. Tapi Lizzie menolaknya.
Wah, seumur-umur Darcy belum pernah ditolak cewek. Maka Darcy pun bingung dan menanyakan, kenapa kok aku ditolak ini? Lizzie pun menjawab dengan alasannya. 1. Dia takut ditinggalkan seperti kakaknya karena dia pun juga miskin. 2. Lizzie masih terpengaruh dengan hasutan Wickham dulu. Dia menganggap Darcy itu sebagai orang yang jahat. Singkat cerita, pada malam hari, Darcy memberikan surat kepada Lizzie. Dalam surat itu dijelaskan, 1. Ya bahwa dirinya yang memisahkan Jane dan Bingley, tapi bukan karena Jane miskin. Darcy menyangka atau mengira jika keluarga Bennet semuanya tak memiliki sopan santun atau attitude. Tapi saat ini dia sadar bahwa Jane seharusnya menikah dengan Bingley. Karena di keluarga itu hanya Lizzie dan Jane yang memiliki sopan santun. Yang kedua, Wickham ini adalah pemuda yang fucek boy. Dan pintar cari muka, juga penjilat. Memang benar ayah Darcy menganggap Wickham ini seperti anaknya sendiri. Tapi setelah ayahnya meninggal, Wickham melakukan pemberontakan dan minta bagian warisan yang akan digunanya untuk judi, ngeslot, sampai-sampai ngajak adiknya Darcy kawin lari setelah itu meninggalkannya. Kita kembali ke cerita Jane yang telah sembuh dari stres karena healing di rumah pamannya. Keluarganya pun baru saja bahagia karena kedatangan Lizzie dan kesembuhan Jane. Kok malah dibikin stres lagi karena adiknya Lydia diundang Kolonel Foster, yaitu pamannya, untuk tinggal bersamanya untuk refreshing. Keluarga Bennet khawatir karena Lydia ini kan masih polos, masih berusia 16 tahun, yang belum tahu apa-apa dan belum pernah kemana-mana. Tapi si Lydia senang sekali karena di sana dia akan bertemu banyak mas-mas tentara yang ganteng. Kan awalnya si Lydia ini terobsesi punya suami mas-mas tentara. Lizzie yang masih di rumah diajak tantenya juga untuk refreshing maupun healing tinggal sementara di rumahnya di desa sebelah juga. Di tengah perjalanan mereka singgah di sebuah pohon yang rindang. Rupanya itu adalah taman dari rumah sultan terkaya di situ. The one and only. Itu adalah kepemilikan Mr. Darcy. Tantenya malah ngajak Lizzie main ke rumah Darcy untuk lihat pemandangan dan museum yang cantik di rumah Darcy. Itu pun juga gratis kok dan dibuka untuk umum. Lagian kan kamu ya nggak mungkin ketemu Darcy. Pok Darcy lo juga orang sibuk. Lizzie pun kaget dengan keindahan rumah megah milik Darcy. Dia keliling rumahnya dan melongo melihat semua bagian-bagian indah dari rumah ini. Tiba-tiba Darcy nongol lagi. Akhirnya mereka berdua bertemu kembali.